Oke, what's up bro? Kembali lagi bersama saya pastinya di channel Haidir Macal Mencari Jawaban teman-teman. Oke, hari ini seperti biasa tamu kita cuman ada si Iwan Ramadan karena kita belum di mana jadinya narasumber ataupun orang-orang yang akan datang di sini adalah orang-orang yang tak pernah dibayar sedikit pun. Oke, seperti biasa tanpa basa-basi kita akan membahas tentang genset. Genset itu dia adalah orang-orang yang terlahir dengan sudah merasakan yang namanya dunia digital, teman-teman. Jadi dia bisa masuk di kategori di tahun 1995, kelahiran 1995 atau sampai ke tahun 2012 ya. Berarti dia usianya masih di usia 8 sampai 25 ya. Ya betul, 25 tahun ya. sedikit ralat bahwa genset itu dari 1997 sampai tahun 2012. Nah, itu dia termasuk generasi Z, sudah mendapatkan dan merasakan namanya teknologi saat seperti ini, teman-teman. Kalau saya kan kelahiran 94, jadi bukan termasuk genset tapi milenial. Oke. Kira-kira genset menurut kamu, Wan, bagaimana? Kalau genset sih pada dasarnya itu orang-orang yang malas bangun. Seperti itu kak? Iya, seperti itu. Orang-orang yang sering malas-malasan pergi kerja sedikit-sedikit. Kalau kerja baru sebulan mau resign. Oh iya. Itulah genset. Apalagi hidupnya menghabiskan hidupnya ke game. Mau bergegas untuk mencari kerja, tidak mau mencari peluang besar karena pada dasarnya itu memang malas-malasan untuk genset. Oke. Jadi memang generasi Z ini memang dia karena kita tidak bisa salahkan juga sebenarnya generasi Z ini, karena menurutku juga itu generasi Z namanya teknologi sudah muncul di dia saat lahir ya. Mau diapain pasti main game, main apa ya. Memang dunianya anak-anak di usia seperti itu mungkin memang gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga menjudge bahwa genset itu bermalas-malasan lah atau bagaimana. Bukan seperti kita yang mungkin rajin pergi bekerja, mencari peluang. Nah, itu sebenarnya kita belum terbuka. Ya betul. Kehidupan di masa depan itu lebih susah, lebih ya pahit. betul. Belum ada kesempatan memikirkan. Kembali lagi ke teman-teman yang akan merasakan hal-hal yang untuk kedepannya gitu loh. Betul sekali. Oke. Nah, menurutmu nih Wan, genset itu kan menurutmu dia itu pemalas, hanya bisa santai-santai. Jadi maksudku di usia-usia mungkin di atas 30 dia tidak akan mungkin merasakan yang namanya orang sudah sukses di usia 30, dia masih gitu-gitu aja gitu loh. Padahal kalau kita lihat di anak-anak atau anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda yang kelahiran 90 sampai saya itu di usia 30 itu sudah pegang sesuatu yang menarik di perusahaannya, contoh jadi kepala, jadi manajer, jadi leader gitu kan. Mungkin karena dulu dia memang tidak pernah merasakan main sama temannya menggunakan gadget, bermain seperti kalau saya kan dulu Wanto, kita cerita anak muda dulu nih. Cerita anak muda kembali masa lalu. Nah, kalau saya kan dulu itu memang tidak pernah rasakan yang namanya teknologi di usia anak-anak gitu loh. Apalagi anak-anak yang 5 tahun sudah tahu main HP, main game kan gitu toh Wanto. Nah, kalau saya kan tidak pernah. Saya itu rasakan main HP itu pasti SMA gitu loh. SMA. Itu pun lagi HP-nya ya Nokia ya jadul lah, yang tidak bisa dipakai main game, cuman dengar musik kayak gitu. Nah, itu. Nah, di usia-usia sekarang yang anak-anak genset itu dia memang senang dan menarik sekali buat mereka gitu loh bermain game di usia muda sekali. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Nah, mungkin banyaknya genset dalam menyelesaikan masa studinya itu sangat contoh kalau mereka udah sampai mau SMA, mereka tiba-tiba itu putus sekolah, mungkin dikarenakan juga ekonomi. Kita tidak bisa juga
apa ya, menyalahkan mereka, karena Gen Z itu biasa mereka itu mau bekerja tapi kurangnya peluang atau ekonomi mereka itu sedikit atau terlahir dalam miskin. Itu yang membuat Gen Z pasrah begitu. Berarti ceritanya yang sudah jadi bagus nih ekonominya, semakin bagus, sedangkan ini Gen Z yang sekarang ini dia memang sudah terlahir susah gitu loh. Jadi sehingga kita tidak bisa menyalahkan bahwa dia bukan pemalas sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa banyak juga Gen Z yang sukses gitu. Ya betul sih. Mungkin usia muda. Sukses karena bapaknya. Mungkin ya fondasinya sudah ada. Jadi dia disuplai dana untuk bekerja, membuat usaha. Oh iya, betul. Membuka lapangan membuka relasi teman-temannya, tapi dia sudah mempunyai uang gitu. Sudah punya istilahnya modal, memang fondasi dari orang tua. Jadi ya tambah di asa-asa semakin berkembang lah kalau mereka punya uang. Gitu. Betul juga sih. Betul. Jadi memang sih kalau kita lihat di sekarang bagaimana sulit juga ya dijelaskan kalau fenomena Gen Z ini, apalagi fenomena Gen Z itu fenomena yang terlahir dari atau tumbuh besar dari teknologi. Betul. Apalagi sekarang banyaknya game-game yang membuat orang-orang itu malas bekerja, apalagi kalau kayak dibilang game-game itu menghasilkan uang gitu. Nah, tapi kan itu bagus sebenarnya, kalaupun main game tapi menghasilkan uang, mau jadi YouTuber atau mau jual-jual hasil kerjanya jadi joki kan sebenarnya itu juga menarik. Iya sih, karena tapi beda generasi lah, karena mungkin generasi sudah modern, jadi kebanyakan peluang itu ada di digital. Karena dulu itu kurangnya akses pekerjaan, karena kurangnya juga digital, bahkan kayak Instagram itu baru kan dari tahun berapa muncul, FB, apalagi kalau semacam TikTok. Kan jualan-jualan sekarang itu banyak live TikTok. Tapi sebenarnya kalau menurutku sekarang itu Gen Z itu sebenarnya jangan cuma mencari peluang di dunia offline saja gitu loh, karena Gen Z itu menurutku saya tuh dia itu punya peluang banyak sekali karena dia sudah terlahir di mana digital sudah berkembang pesat gitu loh. Iya kan? Betul. Menurutku yang seperti itu, karena kenapa? Teknologi sekarang itu sebenarnya itu kan diciptakan sebenarnya untuk membantu, tergantung dari kita sendiri manusianya bagaimana cara menggunakan cara menggunakannya, bagaimana sebijak apa gitu loh. Betul, untuk menggunakan teknologi ini. Nah sebenarnya sih Gen Z itu menurutku banyak peluangnya gitu loh, tidak seperti dulu kita gitu loh untuk mendapatkan pundi-pundi kan susah. Bahkan mungkin saya saja baru menikmati yang namanya naik motor itu di usia SMA, dibelikan itu pun kelas 2 kelas 2 baru kita belikan motor. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang sudah dimanjakan, sudah bahkan anak-anak SD itu sudah dikasih perlengkapan motor. Padahal umurnya belum cukup untuk memenuhi syarat. Betul. Mengemudi begitu. Karena itu kurangnya apa ya? Mungkin atau memang generasinya yang lagi memang karena sudah keren gitu loh generasinya. Jadi apalagi sekarang itu di generasi Gen Z itu kurangnya anak-anak muda yang jalan kaki, kan itu menjadi problem. Saya setuju itu. Bahkan saya waktu SMP, SD itu saya jalan kaki loh ke sekolah. Bayangkan itu harus 1 kilo ya. 1 kilo. Belum mengenal namanya kendaraan karena belum dimanjakan sama orang tua. Kebetulan ada juga kendaraan karena dipakai juga sama orang tua, jadi lebih baik kita jalan kaki aja ke sekolah, lebih menikmati lah masa. Saya juga pernah rasakan waktu tapi itu nih masa di SD saya jalan. Tapi kalau kamu bagaimana waktu zaman SMP, SMA apakah sudah menggunakan motor atau bagaimana? Belum, saya itu gunakan kendaraan itu pergi sekolah di usia SMA di kelas 2. Kalau SMP jalan kaki. SMP itu saya tidak naik sepeda. SD itu jalan kaki. Ya, betul. Kalau saya sih SD, SMP itu jalan, SMA itu baru menggunakan motor. Itu pun bukan saya mengendari sendiri, tapi saya diantar gitu, diantar jemput sama orang tua. Gitu. Oke. Jadi memang Gen Z ini sebenarnya Gen Z sekarang itu sudah memiliki privilege begitu, hak istimewa. Sebenarnya menurut saya Gen Z itu sangat istimewa gitu loh menurutku, karena dia sudah terlahir di mana dunia teknologi itu sangat berkembang pesat gitu loh. Beda dengan seperti saya gitu loh. Mungkin kau kan termasuk Gen Z gitu. Iya, Gen Z, tapi saya hampir jadi milenial karena beda tipis begitu 97.
Aneh kan saya lahir di 96, mungkin saya menjadi milenial bukan Ya. Gen Z. Ya, Maksudnya Gen Z yang tua-tua gitu. Ya. Sebenarnya memang ya, kalau kita mau bilang istimewa sangat istimewa. Istimewa sih. banget, istimewa. Kalau mengenai malas, kayaknya enggak juga. Mengenai terlalu gimana, Ya. enggak juga. Sebenarnya dia berada di posisi nyantai, tapi Tapi Terkadang- tidak memikirkan apa-apa. Memikirkan ke depan, tidak memikirkan bahwa orang tua mereka itu kerja keras. Kan Iya. Gen Z rata-rata begitu kan. Bahwa cari uang itu susah gitu. Kan nah, mereka itu tinggal main HP, pulang sekolah main HP, makan, tidur, nggak belajar. Kadang disuruh tapi kan yang namanya ada homework begitu, pekerjaan rumah, tapi nggak dikerja, lebih pilih main gitu kalau Gen Z. Menurutku sih, nggak tahu kalau menurut orang lain. tapi kan yang namanya watun nami memang tuh ya kan ada kata bahasa watun nami memang anak-anak kak ya kalau memang anak-anak yang waktunya seperti itu ya memang waktunya untuk bermain gitu loh. Ya, Ada memang orang yang sudah diasah memang dari kecil dari orang tuanya memang bukan waktu untuk main, waktu bermain pada saat tua. Itu pemikiran orang-orang pebisnis gitu loh. Menurutku saya, karena kenapa di masa usia muda orang-orang pebisnis itu dia memang memanfaatkan waktunya gitu loh. Yeah. Di usia sudah tamat mahasiswa atau masih SMA, dia gunakan itu bagaimana cara aku berbisnis, usaha, mendapatkan uang. Nah, pada saat dia sudah dewasa, sudah tua, dia baru menikmati yang namanya itu gitu loh. Tapi sebenarnya ada juga terbaliknya, kalau kita sudah tua baru kita mau bermain, ya. nggak matching gitu loh. Oh, ini kayak ibarat sama ya, kayak salah satu lawyer ya. Dia itu di masa mudanya Dia kerja, pokoknya kerja, nanti belajar, puas, belajar. santai. Di masa tuanya itu dia menikmati begitu. Iya. Karena sudah mendapatkan semuanya. Betul kan kayak begitu. Tapi kalau di masa tua pikir mau nikmati masa muda, tak bisa. Nggak bisa. Pasti nakal ki. Nakal, iya. Karena itu dibilang Pasti nakal kedua. Ya, betul. Toh. Kedua ya. Tapi kalau kita bersantai-santai di usia muda, di masa tua, tak malah jadi Ya. bobrok Iya. gitu loh. Ini sih timbal baliknya deh. Iya, sebenarnya. Salah juga sih. Jadi permasalahan di masa tua, tak masih bekerja di usia tua, harusnya Betul, kita betul. menikmati. Tapi sebenarnya konteksnya memang ini konteks keagamaan lagi. Iya. Meski itu sudah diatur gitu loh. Iman Iya. dan rezeki seseorang. Iya sebenarnya. Jadi kalau kita mau memilih, ada orang mau bekerja di usia muda, di usia tua, tapi Ya. baru santai, di usia mudanya santai, di usia tuanya bekerja. Sebenarnya itu konteksnya agama. Iya sih, betul juga, betul. Ada campur tangan dari agama. Iya. Betul. Jadi ya mungkin seperti itulah. Mungkin untuk hari ini kita bahasnya Gen Z seperti Ya. apa. Hari ini teman-teman, semoga teman-teman bisa terhibur. Disclaimer lagi bahwa ini hasil pemikiran kita sendiri, Iya, jadi tidak ada Yang apapun yang ingin disinggung gitu loh. Nggak ada disinggung sama pun. Kita hanya memikirkan Ya, betul. pemahaman kita sendiri seperti apa itu Gen Z, teman-teman. Nah, mungkin sampai sini saja untuk podcast atau sharing-sharing. Ya. Aidir mencari Saran jawaban saya itu teman-teman. gini, Mas. Saran saya itu Gen Z itu harus bangkit dari kemalas-malasannya. Kalau bisa membuat revolusi lah. Jangan mau dipandang enteng, oke? Oke, mantap. Oke, Gen Z kalian semua semangat coy. Bahwa Sampai semuanya jumpa. itu sudah diatur sebenarnya teman-teman. Jadi Jangan lupa bersyukur. kalian yang malas-malas, nyantai-nyantai, tidak ada yang tahu teman-teman bahwa di usia muda atau di usia tua itu kalian bisa pegang sendiri Ya. genggaman. Betul. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.